Sobat Batam Pos, jumpa lagi dengan saya Ratna Irtati dalam acara Cakep-Cakep Batam Pos. Ya, siang ini kita akan berbincang dengan ada dua rekan saya yang ada di sini. Mereka adalah tim andal bagi Batam Pos karena mereka adalah reporter-reporter yang luar biasa dedikasinya dalam memberikan pelaporan, informasi kepada ujungnya untuk masyarakat ya, seperti itu. Kita langsung aja. Yang pertama paling kanan di sebelah saya ini ada wartawan cantik, namanya Yashinta ya. Karena Halo, udah makan Kak? Iya, kita agak diet sedikit ya nanti ya makannya. Oke. Kemudian di samping kanan saya ada Abang Juanda. Halo, Juanda. Biasanya saya yang ditanya, sekarang saya yang menanya, sekarang saya ditanya. Gantian kita ya. Gantian kita saling bertanya-tanya. Oke. Penikmat setia Batam Pos. Dalam beberapa hari ini kita tahu kota Batam dilanda cuaca yang cukup ekstrem, bahkan sekepri ya, sekepulauan Riau. Kalau makin luas bahkan sampai ke Singapura, Malaysia juga informasinya juga sama, dilanda cuaca ekstrem seperti itu. Cuaca ini mengakibatkan hujan yang terus turun dari hari Jumat lalu, tanggal 10 ya, 10 Januari sampai Senin kemarin. Itu juga masih sebagian wilayah masih diguyur hujan, dan itu ternyata memang ada dampaknya. Bukan hanya banyaknya curah hujan kemudian menyebabkan banjir di beberapa wilayah, memang menyebabkan banjir, tapi di sebagian wilayah yang lain juga menyebabkan bencana, salah satunya adalah bencana tanah longsor. Nah, kita akan bertanya langsung dengan reporter yang kemarin turun langsung ke lapangan melihat bagaimana proses evakuasi dan sebagainya terkait bencana tersebut. Yang pertama mungkin saya langsung tanya ke Juanda ya, yang kemarin meliput proses bencana tanah longsor di Tiban Koperasi ya. Tiban Koperasi. Boleh berceritakan bagaimana kemarin kejadiannya, ketika liputan di sana itu bagaimana gambarannya di lapangan? Jadi gini Kak, sebenarnya kan hujan itu sudah dari tanggal 10 ya Kak ya. 10, 11, 12. Ya kita tidak menyangka bahwa akan ada terjadi bencana toh. Karena kalau mungkin ada bencana hujan yang deras itu dari tanggal 10, 11, 12 kok nggak ada ya. Berarti kayaknya mungkin alhamdulillah ya Batam aman, tidak ada mungkin titik-titik banjir, cuman ya beberapa munculan, tapi yang bencana yang agak besar terjadi nggak ada. Jadi saya masih ingat itu sekitar jam 6:30 atau jam 7-an lagi prepare siap-siap mau berangkat kerja. Jadi tiba-tiba di grup ada di grup ini yang hari keberapa? Hari itu Seninnya hari ya? Senin itu. Yang jadi udah mau masuk hari keempat ya? Hari keempat. Jadi 3 hari nggak ada apa-apa. Jadi ya merasa ya mungkin ini akan terjadi kayak hari-hari biasa sebelum-sebelumnya yang hujan, tetap ada hujan. Paling genangan air genangan ya? air, mungkin ya genangan air tidak ya, akan ada yang sampai longsor lah ya, informasi longsor. Tapi jam 6:30 atau jam 7 itu dapat informasi bahwa ada longsor di Tiban Koperasi, nggak jauh dari rumah saya itu. Tiban Koperasi Blok S, tiba-tiba wah ini ada apa, misalnya langsung begitu, jadi nggak sempet kena takut kehilangan momen, kehilangan ini. Naruri jurnalistiknya langsung. Jadi langsung cuman pakai sendal doang, pakai sendal, bawa handphone, lihat handphone cuman 20% aku masih ingat itu. Ya udah nanti aja dicas dari tempat cas lainnya. Sampai sana ternyata di sana sudah ada tim evakuasi, itu udah rame, sudah ada dari Polri, TNI juga siap-siap kan. Dari informasi yang didapat itu ternyata pagi itu sebelum saya sampai, mungkin 30 menit sebelum saya sampai, itu sudah ada 2 orang ditemukan meninggal dunia. Jadi 2 orang ini kayak suami istri gitu. Dia saya masih ingat itu, dia ada 5 rumah yang terdampak. Semuanya di Blok S ya? S26A, 27A, 28A, 29A, dan 30A. Berderet gitu ya? Deretan. Nah, tapi yang paling berdampak itu yang 27, 28, 29. Dia 33 di tengah. Dekat dengan tebing ya? Berarti. Tebing betul Kak. Belakangnya itu tebing, tinggi. Tinggi Kak. Mungkin kira-kira 20 atau 30 meter lah gitu. Tapi kalau melihatnya curamnya curam banget itu. Saya nggak ngerti kenapa sih nggak ada batu miring di sana ya. Maksudnya nggak kenapa itu ya, di belakang ya? Posisi tebingnya di pas belakang rumah gitu ya? Belakang rumah. Jadi posisinya dapur. Itu nggak mungkin katanya ada sungai kecil juga, setelah itu langsung bukit gitu, tebing gitu, tinggi gitu. Ya saya nggak mengira misalnya saya kira mungkin aman-aman aja, mungkin karena beberapa ada pembangunan tuh pasti akan dibikin berundak-undak ya, mungkin agar
Kan berundak-undak Kayak itu teras supaya sharing, teras gitu. sharing gitu. Miring. Iya. Atau dikasih batu miring gitu. Itu tuh, kayaknya nggak ada, nggak tahu ya apakah sudah dibikin berundak-undak atau gimana. Karena waktu tebing itu sudah rubuh udah begini Kalau yang curam sekali. sisi sampingnya misalnya yang kelihatan gitu, itu juga cuma tanah biasa gitu aja. Oh, ada pohon vegetasi ada. Tapi pohonnya nggak terlalu yang besar-besar gitu, Oh, Kak. gitu, Kayak oke. vegetasi yang cuman pohon-pohon yang sekitar berapa meter ya? Berapa sekitar segini lah. Berapa Sepaha sentimeter orang gitu lah dewasa, ya. cuman yang nggak yang gede-gede yang mungkin bisa menjadi penahan penahan tanah gitu. Nah, nyampe sana itu eskavator sudah ada sih, Kak. Mungkin kayaknya kalau dari informasi yang didapat Tim penyelamat sudah datang ya sudah di datang sana dari ya? Basarnas itu sudah ada, dari kepolisian sudah ada, itu TNI sudah siap. juga ya? Tuh. Tapi waktu itu masih bingung karena ada 2 orang, Kak. Jadi dari Dua orang apa korbannya itu? korban yang masih dalam pencarian. Jadi dari oke. data informasi awal itu ada 9 orang korban, 5 orang sudah dalam keadaan. Ada yang kakinya tertimbun, atau terhimpit longsor. apa gitu-gitu Jadi ya? ada yang cuman lari lalu shock gitu. Jadi 5 orang ini dilarikan ke rumah sakit. Oke. Nah, 2 orang pagi yang ditemukan awal itu jam 6-an lewat itu sudah meninggal dunia, Kak. Sudah dibawa ke rumah sakit RSBP. Nah, dari informasi itu didapat bahwa ada 2 orang lagi nih, Kak. Yang belum ketemu. Belum gitu ya? ketemu gitu. Nah, mencari awalnya itu kesulitannya itu adalah penentuan titik di mana sih korban ini. Perkiraannya gitu Ada ya? yang bilang dia di kamar, ada yang bilang di sini di mana. Jadi Padahal posisi rumah itu sudah hancur atau bagaimana? udah rata, Kak. Jadi nggak ada lagi, maksudnya bentuk 3 rumah itu nggak yang- ada. Misalnya bagian belakang aja atau Nggak depan ada, masih ada nggak tidak? ada. Semua Berarti rata memang sama sudah tanah. Astaga. Rata sama tanah gitu. Jadi kita ngeliat wah tim pun kesulitan untuk mencari titik rumah itu. Jadi sempat hujan itu di jam 11 itu saya masih ingat jam 11 Hujan lagi ya saat itu? hujan Masih dan hujan itu lagi. di atas tuh berderak-derak gitu kan, bunyi krak gitu. Wah, kami juga takut semua tim jadi takut kan, jadi maksudnya Iya. pada Longsor waduh lagi. ini longsor lagi kali nanti ada korban lagi gitu kan. Wah, kami semua langsung begitu bunyi langsung refleks kan untuk agak menjauh dari lokasi, tapi lihat ini oke, lanjut lagi. Jadi Karena kehujanan itu kan lumpur ini kan tanah yang ini kan udah lembek nih ya. Lembek, Mbak. Kesiram air lagi berarti agak makin berlumpur makin gitu ya. bisa mungkin kalau melihat kondisi saat ini kalau hujan lagi deras mungkin bisa ada longsor susulan. Itu yang ditakutkan sih, Kak. Oke. Karena cukup miring banget sih, Kak, untuk gitu karena ya. yang di atas itu penahannya itu cuman kalau lihat vegetasinya itu cuman pohon pisang. Di atas itu masih ada bangunan atau Nggak apa tidak? ada. Oh memang bukit murni bukit kayak gitu ya. ladang kayak iya, kayak perladangan. Tapi ladang bukan pohon-pohon gede kayak pohon pisang, pohon ubi kayak Luas Ju. lumayan, Kak, gitu tinggi. Kak. Memanjang gitu ya. Memanjang. Tingginya Jadi kira-kira dia berapa begini meter? aja, yang tinggi itu aja dia Sekitar 30-an meter 30 tadi ya. 20 meter gitu. Jadi kan lebih cukup tinggi sih, Kak. Itu penggalian itu makan waktu memang cukup lama karena penentuan titik di mana sih lokasi itu. Jadi ada Perkiraan korban ya. perkiraan korban. Jadi pencarian itu mulai dari jam 1:30 dini hari sudah lakukan pencarian. Warga Tapi sekitar dengan ya peralatan peralatan seadanya seadanya. mungkin Beko ya. itu baru pagi Ekskavator itu subuh ya lah, baru Kak. datangnya ya. Ya, Oh itu pun tetap dipakai ya ekskavator itu untuk membuang dipakai. material bangunan yang besar Material misalnya dibangun. seperti itu ya. Tapi ekskavator kan tidak bisa leluasa langsung krok-krok Iya, aja. betul, Kenapa? Karena jadi kalau antisipasi berdasarkan korban dari hidup, Wakapolres waktu itu, jika ada korban ya jangan sampai kita merusak tubuh Iya, korban. betul. Jadi benar-benar Kehati-hatian ya, memang tetap diutamakan jadi ya. mengeruknya itu benar-benar tidak yang kayak ngeruk betul. ngeruk Iya, apa kayak uruk tanah untuk tanah jalan biasa itu gitu, tidak jalan seperti enggak itu ya. gitu. Betul. Jadi Takutnya korban masih hidup juga iya, ya. takutnya kan kita harapan itu masih ada mungkin korban tertimbun mungkin lagi di bawah di bawah kasur atau gimana segala macam. Jadi ya harapan masih ada. Harapan waktu itu masih ya. ada bahwa mudah-mudahan korban masih hidup gitu. Harapan semua tim SAR waktu itu semua berharap korban itu masih hidup gitu. Jadi semuanya berhati-hati, Kak. Jadi keruk ada 15 jam sih, Kak. Prosesnya 15 sampai jam. sampai kemudian- Sempat ada ya pastilah dalam setiap pencarian itu ada sedikit ketegangan segala macam. Ya tapi semua ingin menentukan ini titiknya gitu, Mbak. Sampai ya 15 jam. Sekitar pukul berapa korban yang dua ini akhirnya ketemu? Waktu itu saya masih ingat itu waktu itu kami lagi istirahat sebentar di depan komplek itu, jadi lagi ngecas handphone, tiba-tiba
tim dari di tim awalnya semua tim istirahat, udah rehat, udah capek. Jadi ekskavator masih tetap bekerja gitu. Jadi tiba-tiba berteriak gitu. Ada teriakan gitu. Wah, kami ya naluri kan, respect aja kan datang. Ih, apa itu gitu. Ambil handphone lihat itu sekitar pukul 15.50. Oh, oke. 15.50 jadi tapi masih cuman kelihatan badan kayak bagian punggung hanya gitu. bagian tertentu gitu Punggung ya. itu kelihatan bagian Itu punggung. posisi udah tertimbun tanah gitu. Iya, seperti awalnya itu kata tim SAR itu kelihatan itu jadi titik ini kalau ketemu kasur mungkin itu dia gitu ya. Nemu kasur bener ya, dia ada kasur temu lalu bagian punggung kelihatan. Oh, jadi itu perkiraan di Di kamar korban seperti itu ya. kamar lalu ditemukan dan ternyata yang ditemukan itu yang laki-laki, yang suaminya. Lalu karena ini materialnya ternyata Kak Sin, materialnya itu material berat semua ya, karena ada pohon, ada apa segala macam, cukup sulit ya Kak Sin ya waktu itu. Jadi sehingga harus digeruknya harus agak sedikit lebih lama gitu sih Kak. Maka prosesnya itu lama, ada 15.50 ditemukan, evakuasi itu baru dilakukan di jam 15 atau 15.17 gitu. Karena prosesnya lama. Karena Itu sama titiknya berdekatan gitu dua korban ini. dugaan awal seperti itu. Dugaan awal seperti itu. Jadi mungkin mereka lagi tidur sebelah-sebelahan, ternyata sang istri ternyata lagi katanya di Kamar mandi. Perkiraan di dapur ya. Dapur Karena gitu. itu lu masak gitu. Ya karena perkiraannya. pasangan suami istri ini jualan Kak. Oh, berjualan makanan seperti itu ya. Jualan informasinya makanan. ya. Dan jualannya itu bisa dibilang kalau bagi orang Tiban, Kupang itu legend banget. Bagi orang yang pernah kenal ayam Hainan, Jawara Rasa, itu dia. Legend banget di Pasar Tiban Center, dia sangat legend itu. Jualannya sangat enak, saya pernah berapa kali coba makanan saya enak. Dan memang ditemukan itu jam 7, evakuasi pertama jam 16-an lewat, evakuasi kedua jam 17 lewat berapa sedikit gitu, hampir mau maghrib. Dan Itu ketemu memang semua agak korbannya ya. ketemu semua korban. Tentu bencana seperti ini tidak diharapkan dan tentu ini menjadi duka juga bagi Iya, kita semua ya. Sekaligus mungkin menjadi peringatan kayak gitu ya, ke peningkatan kewaspadaan. Karena titik longsor itu yang terjadi pada sehari Senin itu tidak hanya ada di Tiban Koperasi, betul kan? Benar, di Ada Seraya juga di ada. Seraya ya, betul. Kemudian ada juga di Tanjung Sengkuang, kemudian ada juga di Nongsa, daerah Nongsa ada juga. Jadi beberapa Ini jalan barusan informasi dari Rengga juga ada di kawasan Sekupang kan? Kupang Jalan ya, retak. Oh, retak hari ini ya. Berarti yang ini tapi untung hari ini tidak hujan ya, tidak cenderungnya cuman gerimis kayak gitu ya. Ini hari kelima setelah cuaca ekstrem melanda waktu itu, tapi ini masih harus menjadi kewaspadaan bagi masyarakat ya. Apalagi mungkin Januari ini termasuk salah satu curah hujan di Kota Batam ini masih cukup tinggi, betul ya. Besok November, diprediksi Desember. BMKG masih hujan. Masih hujan ya. Oke. Kak? Oh, cuman Kalau- pagi tidak hujan, siang hujan, malam hujan. Oh, seperti itu. Itu perkiraan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika itu sampai kapan cuaca hujan ini? Perkiraan itu masih tanggal sampai 18. Tanggal 18. Masih Cenderungnya hujan. masih Tapi hujan atau mendung kayak gitu ya. Tapi enggak di gelombang enggak tinggi lagi, tidak seperti Oh, tidak ekstrem 4 kemarin, hari sebelumnya gitu ya. 6 meter, sempat 6 meter bayangkan. Termasuk Di yang Batam jalur pun ke sempat 2 Anambas meter. ya. Anambas Tinggi ini banget ya, Kak, ya. gelombangnya sangat tinggi. Akhirnya kan termasuk beberapa pelayaran juga akhirnya terpaksa ditunda ya. Karena untuk alasan keselamatan seperti itu. Kemarin KSOP khusus Batam juga menunda pelayaran untuk Takbot dan juga Tongkang. Itu karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap keselamatan. Tapi kalau untuk kapal feri penumpang tetap diperbolehkan berlayar seperti itu ya. Cuman ada keterlambatan itu 10 sampai 15 menit. Tapi itu cukup berpengaruh. Tapi nggak apa-apa lah terlambat ke asal selamat Iya, asal sih. selamat Asal sebenarnya selamat tuh. sih, Kakak obvious lihat ya. kan video sempat di share itu angin kencangnya luar Betul biasa. sekali. Batapos juga menampilkan beberapa informasi terkait cuaca ya. Sejak hari Jumat lalu kita sudah menampilkan, tapi kita harapkan ini menjadi kewaspadaan bagi semua masyarakat. Apalagi misalnya yang tinggal di daerah-daerah yang ada tebingnya atau berpotensi longsor dan sebagainya, tentu harus menjadi kewaspadaan ekstra. Apalagi seperti tadi disampaikan Sinta seperti itu, bahwasanya BMKG memprediksi cuaca cenderung masih agak hujan, itu masih akan berlanjut hingga tanggal 18 Januari seperti itu ya.
uniknya fenomena hujan ini juga banyak timbul jalan berlubang. Oh iya, ada efek lain rupanya ya. Karena biasanya hujan yang intensitas tinggi tentu saja membuat jalan tergenang, atau paling tidak ketika jalan itu terkena air terus, kendaraan juga melewati, tentu makin lembek, Itu aspal di makin depan lembek gitu ya, jadi cepat kantor rusak. imigrasi Batam itu lumayan besar. Ada lubang jalan juga ya. Itu jalan utama loh Kak. Itu Jalan jalan protokol, protokol betul utama sekali. dan di depan DPRD dan Kantor wali kota juga ya. Kemudian kalau nggak salah jalan ke Tengku Sulung itu juga rusak ya. Boleh digambarkan seperti apa kemarin itu? Akibat terkikis ya. Raja Saleh. Raja M Saleh. Raja oh M. iya, Saleh. berarti daerah Cikitsu ya. Iya betul. Itu sebelumnya jalan itu memang agak sempit sebenarnya, bukan berlubang, tapi memang ada gerindil-gerindil gitu loh Kak. Oke. Tapi sejak kemarin kan pohonnya udah mulai ditebang ya. ditebang, Karena mau itu malah dibangun jadi rusak sebenarnya. parah gitu. Oh gitu, makin parah kerusakannya. Dinas Bina Marga mengaku lelang akan dilakukan Februari. Oh, untuk pembangunan jalan masih itu ada ya, beberapa jalan ini akan bulan dibangun. lagi. Masih akan Kak. Masih lama. Dan itu termasuk jalan yang sangat crowded loh Kak. Betul. Macet terus. Dia cuma satu jalur, teman dilalui 2 arah. Cukup selalu macet di pagi, Satu lajur siang untuk 2 arah sama ya, sore. maksudnya gitu Betul. ya. Satu Oke. lajur untuk 2 jalur. Oke, jadi ini memang perlu perhatian juga kepada instansi terkait ya, khususnya juga Dinas Bina Marga sepertinya yang mestinya juga memantau jalan-jalan yang dinilai lubangnya cukup dalam, itu mesti segera misalnya paling tidak ditambal dulu seperti betul. itu ya. Atau ditimbun pasir gitu. Ini Kemarin ada juga di Sengkuang itu juga cukup dalam sekali lubangnya. Kemudian ada sebagian di Bengkong. Nah, ini termasuk di jalan di daerah Cikitsu ya. tinggal bawa pelampung aja di sana. Gitu ya. Anak-anak. Oke, hal lain yang juga mungkin diwaspadai adalah potensi banjir. Kalau kemarin dilaporkan juga di daerah Buliang, Kecamatan Batu Genangan Aji, air mungkin Kak. karena cenderungnya sudah menuju banjir itu ya, bukan hanya menggenang lagi gitu. Kemarin bisa ini juga Juanda ulas juga kemarin yang potensi banjir di beberapa titik itu. Ada beberapa titik sih, kemarin sempat wawancara Sekda, ada hampir semua wilayah di Batam terdampak ya Kak. Ada titik banjirnya Titik banjir. gitu ya. Kalau misalnya kalau kayak Karas, kayak di daerah pulau-pulau itu lebih kayak gelombang tinggi dan angin kencang sehingga Kalau di pulau menerbangkan pesisir atap itu apa lebih segala ke macam. kewaspadaan ini ya. Waspadaan Gelombang sama angin kencang. angin kencang. Angin Oke. kencang itu kan kalau di daerah Perkotaan mainland Batam kan ya. kayak Pulau Batam sendiri itu lebih kayak banjir, longsor dan segala macam. Ya mungkin sedikit sih Kak dari pengalaman yang di Tiban Koperasi Blok S. Mungkin harapan masyarakat, harapan siapapun pengembang, siapapun nantinya membangun rumah, kalau misalkan ada yang miring maksudnya yang curam seperti itu mungkin dibuat kayak berundak-undak atau seenggaknya Atau dibuat dipasang batu miring gitu sehingga ya, betul. ya mungkin lebih memikirkan keselamatan orang yang akan tinggal di sana atau yang akan tinggal di sana adalah manusia yang mungkin akan beranak pinak, yang akan punya tidak hanya 1-2 orang, berarti bisa 3, 4, 5, 6. Upaya mitigasi bencana Mitigasinya itu harus dilakukan lebih gitu. ditekankan ya, Di betul. pulau-pulau nggak banjir berarti sistem drainase pulau lebih bagus dibanding kota. Karena lebih sebelumnya karena permukimannya belum terlalu padat juga gitu, seperti itu. Mungkin Jadi karena belum ada. aliran pembuangan airnya mungkin masih lebih mudah seperti itu ya. Sama mungkin kemarin kan kita sempat drainase kita tuh sempat tersumbat oleh beberapa sampah kan. Saya masih ingat tuh ke omongan dari PJ Wali Kota Batam sebelumnya Pak Andi Agung. Dia bilang dia kaget ternyata sudah berapa tahun-tahun ternyata drainasenya tidak dibersihkan dan penuh sampah gitu. Jadi mungkin normalisasi drainase adalah salah satu solusi paling penting agar drainase di Batam itu Juga kesadaran masyarakat sebenarnya. Membuang Jangan sampah. membuang sampah sembarangan tapi masih ya. tetap rasanya kayaknya masih banyak sih orang-orang yang maksud gue orang-orang yang masih membuang sampah di Tapi sebenarnya tergantung TPS. TPS sangat kurang loh Kak gitu. Itu Oke, aja sih. itu Tapi kan nanti- Kondisi TPS itu tidak memadai lagi. Makanya ini harus masyarakat- menjadi perhatian juga ke Terus, depan nanti ya. Kenapa masyarakat buang sampah? Nggak selalu melulu masyarakat ya kan? Masyarakat kadang sampah di rumah mereka itu kayak Natalan, libur Natal, diangkut tahun ya, baru lama itu hampir diangkut. 2 minggu nggak diangkut. Iya, mungkin Jadi balik wajar kan mungkin masyarakat membuang ke TPS dan Akhirnya ternyata seperti itu TPS ya. penuh gitu. Tapi ingat sekali lagi Kak, tetap kita bahwa buang sampah pada tempatnya Iya, itu betul. penting. Buang mantan di tempatnya. Jangan. Oke, ya seperti itu. Ini harus menjadi kewaspadaan semuanya ketika cuaca seperti ini.
Masyarakat diminta juga semakin waspada dimanapun berada seperti itu. Semoga kita semua tetap selamat ya. Amin. Dan terhindar dari musibah. Amin. Oke, demikian edisi Cakap-Cakap kali ini. Kita berjumpa lagi lain waktu. Saya Ratna. Saya Fiska Juanda. Saya Cinta. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum.